Sudah 2 musim bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, bermain di Korean V-League bersama klub asal Daejeon yakni Red Sparks. Sejak musim lalu, nama Megawati Hangestri sudah meroket berkat penampilan impresifnya dengan Red Sparks. Menjalani musim pertamanya di Korea, Mega langsung membuktikan diri dengan menjadi pemain penting di skuad Red Sparks. Di sisi lain, pemain asing baru di Red Sparks musim ini, Vanja Bukilic, ternyata pernah memberikan komentar soal Megawati Hangestri yang saat ini menjadi tandemnya. Saat diwawancarai oleh salah satu media asal Jepang ketika sedang menjalani pramusim, Vanja Bukilic memberikan pandangannya soal Megawati Hangestri. Vanja Bukilic tak segan menyebut jika saat bermain bersama Megawati Hangestri dirinya seperti main dengan monster voli dunia. Pevoli asal Serbia itu mengaku kalau dirinya kagum pada bakat dan juga kemampuan Megawati Hangestri. Bahkan Vanja Bukilic mengaku jika dirinya tidak pernah menyangka bisa bermain satu tim dengan Megatron. Saya seperti bermain bersama monster voli dunia, cara dia mengeksekusi serangan membangun strategi dan energinya di lapangan benar-benar luar biasa. Ini adalah pengalaman baru bagi saya, ungkap Bukilic dalam wawancaranya. Penampilan gemilang Megawati Hangestri dengan Red Sparks memang berhasil mencuri perhatian sejak musim lalu. Megatron terkenal sebagai seorang pemain yang punya kemampuan serangan yang kuat dan menjadi momok bagi tim lawan. Hal itu juga diakui oleh Vanja yang menilai kalau Mega merupakan pemain yang cerdas dalam membaca permainan. Dia tak hanya hebat secara fisik tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Ini tantangan dan kehormatan bagi saya untuk belajar banyak darinya, ungkap Bukilic. Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic menjadi 2 pemain asing yang dipilih oleh Red Sparks pada program draft pemain asing musim ini. Ini merupakan musim kedua Megawati Hangestri bermain untuk Red Sparks di mana musim lalu dirinya menjadi pemain penting untuk skuad asuhan Ko Hye-jin itu. Sementara itu, Megawati Hangestri beberapa waktu yang lalu ternyata pernah mengungkapkan sifat asli dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, yang menurutnya tidak sama seperti perkiraannya. Dalam sebuah kesempatan, Megawati Hangestri mengungkapkan bagaimana kesan pertamanya melihat sosok Ko Hye-jin. Tak bisa dipungkiri jika Ko Hye-jin merupakan salah satu sosok penting di balik melambungnya nama Megawati Hangestri di Korea Selatan. Pelatih Red Sparks itu kerap mendapat pujian karena berhasil menemukan sosok Megawati Hangestri. Saat itu, Ko Hye-jin rela terbang ke Kamboja untuk melihat langsung permainan Megawati Hangestri dengan timnas voli putri Indonesia di SEA Games. Momen itulah yang dinilai sebagai salah satu kejelian dari Ko Hye-jin dalam melihat potensi seorang pemain. Megawati Hangestri pun mengungkapkan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Ko Hye-jin di Kamboja. Saat hadir sebagai bintang tamu di podcast of the TV, Megawati Hangestri menjelaskan bagaimana kesan pertamanya saat berjumpa Ko Hye-jin. Pemain berjuluk Megatron itu mengaku kalau sosok Ko Hye-jin yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang ia lihat saat di Kamboja. Saat berjumpa di Kamboja, Mega mengatakan jika sang pelatih saat itu terlihat seperti orang yang sangat kalem atau tenang. Mega menuturkan jika saat itu dia melihat Ko Hye-jin selalu tersenyum dan menilai jika pelatih Red Sparks itu sebagai orang yang kalem. Namun, penilaian awal Megawati soal Ko Hye-jin ternyata salah. Saat bergabung dengan Red Sparks, pevoli asal Jember itu sempat terkejut melihat sang pelatih yang ternyata sangat tegas. Dulu pertama kali ketemu di Kamboja, first impression aku kira dia orangnya kalem soalnya selalu senyum. Terus pas aku dateng ke Korea, gak sesuai aku lihat pertama, tegas, kata Megawati Hangestri. Sambil menirukan raut wajah tegas Ko Hye-jin, Megawati Hangestri mengaku setelah 2 tahun kalau dirinya sudah terbiasa dengan sifat tegas sang pelatih. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan harus kehilangan momentum setelah memimpin 4 angka hingga pertengahan set ketiga. Tim besutan Ko Hye-jin itu akhirnya takluk lewat pertandingan 4 set dengan skor 1-3, 16-25, 25-17, 23-25, 20-25. Pelatih Ko Hye-jin kembali menurunkan skuad terbaiknya dalam upaya melanjutkan tren positif setelah tren 4 kekalahan beruntun. Namun, permainan Red Sparks belum menunjukkan penampilan yang solid hingga mereka harus tertinggal 4 angka pada skor Juni 10. Red Sparks berusaha bangkit setelah mencetak 2 poin beruntun, tetapi tim tamu kembali menjauh untuk memimpin 4 poin lagi pada skor 12-8.
Spike keras dari Megawati bahkan berhasil terbaca dengan baik oleh middle blocker iPeppers, Hyejin. Red Sparks bahkan harus rela tertinggal 7 poin pada technical timeout kedua dengan skor September 16. Megawati dan kawan-kawan tetap menjaga asa setelah memperkecil skor pada 13-17, tetapi retrieve yang buruk dari libero Red Sparks, Nohran, membuat lawan kembali mendapatkan angin. Tim tamu bahkan sampai mencetak keunggulan hingga 8 angka saat set point, dengan skor 15-24. Satu spike Bukilic yang menghasilkan satu angka tambahan tidak cukup untuk menghentikan iPeppers merebut set pembuka. Sepanjang set pertama, belum ada satupun block point yang dihasilkan middle blocker Red Sparks. Justru satu-satunya block point dicetak oleh Megawati. Situasi sulit tim tuan rumah berlanjut ke set kedua, para pemain Red Sparks masih belum bisa memuluskan permainan mereka terutama dalam passing. Red Sparks sempat unggul satu angka pada 7-6, tetapi harus balik tertinggal pada technical timeout dengan skor 7-8. Positioning yang kurang tepat dari Nohran kembali menghasilkan poin untuk tim tamu lewat servis AC dari Lihan Bei. Red Sparks mendapatkan momentum setelah mampu membalikan skor pada 14-10. Keunggulan 5 poin akhirnya didapat Red Sparks pada technical timeout berikutnya dengan skor 16-11 setelah spike keras Bukilic gagal dibendung. Sementara itu, Red Sparks terus menjauh hingga memimpin dengan skor 20-13 lewat back-to-back service AC yang dihasilkan Bukilic. Pukulan yang tidak terlalu lemah dari Megawati berhasil mengecoh dua penjagaan lawan untuk menghasilkan set point dengan skor 24-16. Hanya kecolongan satu angka lagi, Red Sparks akhirnya mampu menyamakan kedudukan dengan merebut set kedua. Middle blocker masih menjadi sorotan karena belum menghasilkan satu block point pun. Pada set 3, Ko Hyejin melakukan rotasi pada posisi libero dengan Nohran digantikan oleh Choi Hyoseo. Red Sparks kembali tertinggal duluan dengan skor 3-5, tetapi mampu membalikkan keadaan menjadi 7-6 berkat servis AC dari Bukilic. Sayangnya, lemahnya pertahanan blok membuat Red Sparks harus tertinggal lagi dengan skor 7-8 pada technical timeout. Red Sparks bangkit untuk memimpin hingga skor 15-11. Serangan-serangan yang dilepaskan Megawati mulai efektif dan sekali lagi berhasil mencetak block point. Spike keras Megawati membawa Red Sparks memimpin 16-12 pada technical timeout. Namun, momentum tersebut dengan cepat hilang setelah iPeppers justru berbalik memimpin hingga selisih 3 angka pada skor 21-18. Red Sparks kembali harus rela kehilangan 3 poin setelah iPeppers mencuri set ketiga lewat quick attack dari Sang-yu. Pada set 4, Red Sparks sebenarnya sempat memimpin 2 angka pada skor 6-4 hingga 10-8. Namun, iPeppers yang tampil lebih ulet berhasil membalikkan keadaan hingga mampu unggul 4 angka dengan skor 17-13. IBK Altos tentunya berambisi lolos ke babak playoff setelah musim lalu kalah bersaing dengan Red Sparks. Awal yang meyakinkan ditunjukkan oleh tim yang saat ini dibela oleh Lee So-yang, mantan dari kapten Red Sparks. IBK Altos sudah berhasil mengalahkan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan pada pertemuan di putaran pertama yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, yang merupakan kandang Red Sparks. Kemenangan berhasil mereka raih usai bertanding dalam pertarungan 5 set penuh. Hasil tersebut mampu memberikan motivasi besar bagi tim yang dipimpin oleh setter legendaris Korea Selatan, Kim Ho-chol itu. Mereka sudah mencatatkan 5 kemenangan berturut-turut. Terakhir, IBK Altos bahkan mempermalukan juara bertahan, Suwon Hyundai EC Hillstatt di kandangnya sendiri.